Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat semua yang ada di rumah, pada pagi hari ini Minggu 10 Januari 2021 kita semua akan mengawali ibadah di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti dan menyaksikan melalui aplikasi yang sudah ada, dan saya mohon untuk mikrofonnya bisa dimatikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan satu pujian, kita akan bersama-sama menyembah Dia, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan penuh rasa syukur, penuh rasa hormat kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini dengan susul katakan, Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di
kami di setiap waktu. Besar, besar sekali setiamu ya Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur pada. Katakan, Yesus kami, Yesus kami bersyukur pada. Sekali lagi katakan, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan jemaat yang mengasihi Tuhan, yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini secara virtual. Dan mari kita mohon pimpinan Tuhan. Di dalam setiap hati kita hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan akan menyapa semua kita pada pagi hari ini. Demikian di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama walaupun kita beribadah secara virtual, namun tidak mengurangi kekusukan kita untuk beribadah, untuk kita boleh memuji, mengagungkan Tuhan baik melalui puji-pujian maupun juga nanti dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali bahwa kasih Tuhan, kasih Allah selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita.
Berkat Tuhan juga terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang ada di rumah, karena hidup bersama Tuhan itu indah dan selalu menyenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini walaupun cuaca gerimis mendung sedikit-sedikit, namun puji Tuhan kita bersama selalu dalam keadaan sehat. Itu karena lindungan Tuhan, karena berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali, bahwa kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa segala yang ada di bumi ini, semua makhluk yang ada di bumi ini, semuanya bernafas atas izin Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah,
puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi Bapak Ibu angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Biarlah hati kita boleh kita sediakan untuk firman Tuhan ini, dan agar firman Tuhan ini bisa meresap atau masuk di dalam hati sanubari kita. Kami percaya hati kita ini seperti ladang yang siap untuk ditanam. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka hati kita, dan mari sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Jadi sepertimu. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu
jadi sepertimu. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian ada rumah, angkat pujian ini sekali lagi dengan jujur katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Katakan, ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari kita akan berdoa. Di tengah-tengah perayaan iman kami ya Tuhan, di hari Minggu ini, kami tahu bahwa Engkau menang. Engkau telah mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa iblis, dengan kemenangan yang ditandai dengan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami bersyukur ya Tuhan, kemenangan itu boleh kami rayakan pada pagi hari ini, baik dalam pujian kami, baik dalam iman kami, dan demikian juga dikala kami merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicaralah kepada kami. Engkau pakai setiap kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik saudara-saudara kami yang telah memimpin kami dalam puji-pujian dan mengiringi musik, dan demikian juga sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan memberkati kami, baik beberapa orang rekan-rekan kami, jemaat kami yang ada di tempat ini,
terutama bagi saudara-saudara kami yang terlibat dalam bidang media, dan demikian juga jemaat-jemaat kami yang ada di luar, yang saat ini atau yang ada di rumah, yang saat ini Bapa, mereka sedang mengikuti ibadah secara virtual. Tuhan memberkati setiap peralatan yang mereka pakai dan yang kami pakai. Satukan kami di dalam Romo ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan di mana saja berada. Kita akan mengadakan kembali ibadah virtual pada pagi hari ini, dan kita terus bijaksana untuk menjaga setiap kesehatan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kita akan bergumul dan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 42. Tetapi ayat ini tidak semuanya saya akan baca, tetapi saya berharap bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada akan membacakan ayat-ayat ini. Saya akan mengalir saja dan saya nanti akan membacakan beberapa ayat saja. Kasih melampaui zaman. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, di sebuah desa ada dua tetangga yang saling bersebelahan rumahnya satu dengan yang lain. Yang satu Bapak Ibu bekerja sebagai seorang pemburu. Dia punya keluarga, tentu dia punya anjing pemburu. Dia punya istri dan dia punya anak-anak. Sedangkan tetangga sebelahnya saudara-saudaraku adalah seorang peternak domba. Dia juga punya keluarga, dia punya istri dan dia punya anak. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, walaupun kedua rumah tangga ini saling bertetangga dan saling berdekatan, namun mereka tidak selamanya akur. Terutama saudara-saudaraku tetangga yang memiliki pekerjaan sebagai peternak domba. Dia merasa jengkel, dia merasa kecewa kepada tetangganya yang pekerjaannya adalah sebagai seorang pemburu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pekerjaan mereka. Secara normatif, semua pekerjaan itu baik adanya saudara-saudara. Baik tetangganya yang bekerja sebagai seorang pemburu maupun juga tetangganya sebelah yang bekerja sebagai seorang peternak domba. Tetapi masalah menjadi muncul saudara-saudaraku ketika peternak domba ini melihat anjing-anjing pemburu dari tetangganya setiap saat, setiap waktu begitu pulang dari perburuan, dari hutan, lalu anjing-anjing itu dilepaskan begitu saja, tidak diikat, dan itu akan memakan, akan menakuti, bahkan membunuh domba-domba dari tetangganya. Dia sudah tegur, dia sudah ingatkan, tetapi sama saja saudara-saudaraku, tetangganya yang pemburu ini tetap tidak akan pernah merespon, yaitu komplain dari tetangganya itu sendiri. Akhirnya saudara-saudaraku suatu saat dia harus melaporkan kasus ini kepada yang berwajib. Dia mendatangi seorang hakim dan dia melaporkan semua apa yang terjadi di sana. Karena dia sudah tidak mampu lagi. Dia angkat tangan karena dia berkata bahwa tetanggaku tidak akan pernah mendengarkan apa yang saya perkatakan, apa yang saya komplain, apa yang saya keberatan. Lalu saudara-saudaraku, hakim itu berkata kepada peternak domba, "Hai sahabatku,
Anda berdua adalah bertetangga. Suatu saat ketika Anda melaporkan tetanggamu ini sebagai seorang pemburu, dan itu nanti akan menjadi dendam yang cukup lama, menjadi permusuhan yang terus menerus sampai kita tidak tahu waktunya kapan akan selesai. Lalu peternak itu menjawab hakim, lalu saya harus bagaimana Pak Hakim? Pak Hakim itu pun mengatakan dengan berbisik. Dan setelah kemudian hakim itu berbisik kepada peternak itu pun pulang ke rumah saudara-saudaraku. Setelah dia pulang ke rumah dan dia melaksanakan seperti anjuran daripada hakim. Dan apa yang dilakukannya? Dia menyediakan 3 ekor anak domba yang bagus, yang sehat, yang gemuk. Lalu dia menghadiahkan anak domba itu kepada anak-anak pemburu itu tadi. Setelah pemburu itu tahu bahwa anak-anaknya telah memiliki anak domba yang begitu lucu, yang begitu sehat, yang gemuk. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dia mulai hati-hati. Dia mulai waspada. Dia tidak membebaskan lagi anjing-anjing pemburunya seperti hari-hari kemarin. Tapi setelah anaknya mendapatkan hadiah dari tetangganya, 3 ekor anak domba itu, maka anjing-anjing pemburu itu mulai diikat. Dia mulai waspada, mulai menjaganya, mulai dimasukkan di dalam kandang. Dan tentunya peternak domba tetangganya pun menjadi bersuka cita. Karena dombanya tidak akan ditakuti lagi oleh anjing pemburu. Tidak akan dimangsa lagi dan tidak akan dikejar-kejar. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, salah satu yang tertua di dunia ini namanya adalah kasih. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, saudara-saudaraku, itu diawali dengan kasih Tuhan. Kalau bukan kasih Tuhan, saudara-saudaraku, tentu Dia tidak akan pernah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Tetapi oleh karena kasih yang ada di dalam pribadi Tuhan, maka kemudian Dia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan sifat yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah kasih. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Hanya kasihlah yang akan memulai segala pembaharuan di dalam kehidupan kita. Tahun ini jemaat-jemaat kami yang ada di Progo, kita sedang bergumul tentang yang namanya pembaharuan. Dan pembaharuan itu hanya bisa akan kita jalani bersama-sama, saudara-saudaraku, dimanapun berada yang mengikuti siaran virtual ini. Tanpa ada kasih di dalammu, tanpa ada kasih di dalam hatimu, maka pembaharuan itu hanya sekedar moto belaka, hanya sekedar tempelan saja, dan kita tidak akan pernah menikmati yang namanya hasilnya, manfaatnya, faedahnya. Oleh karena itu, kasih yang seperti apa yang akan kita lakukan? Banyak di dalam Alkitab, tapi pada pagi hari ini saya mencoba mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Keteladanan Tuhan Yesus tentang kasih. Itulah yang akan kita bicarakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat
yang ke-42. Itu sedang berbicara tentang pelayanan Yesus dan dikatakan di situ di dalam ayat yang ketiga, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Tetapi untuk menuju ke Galilea, saudara-saudaraku, ayat yang keempat berkata, ia harus melintasi yang namanya daerah Samaria. Dan di daerah Samaria itu ada satu tempat yang disebut dengan kota Syikar. Kota Syikar ini, saudara-saudaraku, adalah dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan ketika dia sampai di situ, dia berhenti di sebuah sumur Yakub. Di situ terdapat sumur Yakub. Dan diceritakan di situ ada seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air untuk kebutuhan hidup. Maka disitulah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Dan panjang ceritanya, saudara-saudaraku, singkat kata, singkat cerita, perempuan Samaria ini menerima kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang diselamatkan. Siapa perempuan Samaria? Kita bisa baca di situ, Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun mengatakan hal itu kepadanya. Salah satu misalnya Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-18 atau ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-16 ketika Yesus berkata, panggillah suamimu. Tetapi perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Lalu Yesus berkata, betul, yang ada padamu sekarang pun bukan suamimu. Bahkan engkau punya 5 orang suami. Dia bukan perempuan yang seperti dipikirkan oleh banyak orang. Tetapi Yesus pun akan mengalirkan arus kasih di dalam perempuan ini. Sampai perempuan ini nantinya, saudara-saudaraku, kalau kita baca, menjadi orang yang memberitakan tentang Yesus di kota. Dan orang-orang kota pun datang kembali kepada Yesus. Mereka melihat seperti apa Yesus yang telah memberikan kasih dan dialami sendiri oleh seorang perempuan Samaria. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, tentu di dalam kehidupan kita bermasyarakat, hidup yang ada di dunia ini, ketika sesuatu pola yang kemudian berbeda daripada yang lain, pola kita seperti ini, tetapi suatu saat ada pola yang lain yang mungkin asing bagi kita, mulai ada keterkejutan. Dan itu yang dialami oleh dunia pada zaman itu. Kasih yang difahami oleh bangsa Yahudi bukan seperti kasih yang kemudian Yesus kasihkan kepada perempuan Samaria. Demikian juga perempuan Samaria, saudara-saudara. Dia memahami kasih itu dengan hubungannya dengan orang Yahudi bukan seperti yang dilakukan Yesus kepadanya. Pola ini membuat keterkejutan di dalam hidup seorang perempuan Samaria. Nah, saya mencoba melihat ada 3 kejutan yang diberikan Yesus kepada perempuan Samaria sehingga dia terkejut melihat kasih yang luar biasa itu. Yang pertama, saudara-saudaraku, ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7. Dari awal tadi saya katakan saya tidak baca semuanya, tapi kita akan mengalir saja, kita akan baca perlahan-lahan. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Perhatikan ini. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kalimat ini menarik, saudara-saudaraku. Karena disinilah letak di mana kasih yang membuat perempuan sama ini menjadi terkejut hatinya
Oleh karena apa? Yesus mengawalinya dengan kebaikan. Kasih yang diberikan oleh Yesus itu diawali dengan kebaikan. Kenapa saya katakan diawali dengan kebaikan? Jelas di dalam ayat-ayat ini saudara-saudaraku, bukan perempuan Samaria ini yang menyapa Yesus. Dia tahu diri, dia mengerti. Nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-9. Apa respon daripada perempuan Samaria ini? Tetapi Yesus, saudara-saudaraku, yang sumber kasih itu, dia akan mengawali dengan sebuah kebaikan. Dia akan sapa, dia akan tegur, dia akan layani dengan baik. Sampai perempuan Samaria itu berkata di dalam ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Minta minum kepadaku seorang Samaria. Dalam kurung, sebab seorang Yahudi atau orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Rumus masyarakat, rumus sosial yang sudah ada di tengah-tengah mereka, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, dan orang Samaria juga menganggap hal yang sama, tidak boleh bergaul dengan seorang Yahudi. Tapi menarik, pola itu dirobohkan oleh Tuhan Yesus. Pola itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Seorang Yahudi, dia akan menyapa seorang perempuan Samaria. Terkejut hati perempuan ini. Masakan engkau seorang Yahudi akan mau bergaul dengan saya, seorang perempuan Samaria? Tetapi di balik itu saudara-saudaraku, Yesus betul-betul akan mengawali semua kasih ini dengan kebaikan. Biarkanlah orang yang lain. Mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus tetap mengawali dengan sebuah kebaikan. Dia sapa, dia tegur, dia layani, bahkan dia mengajak untuk berdialog. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu melampaui zaman. Kenapa? Kita tahu bahwa persahabatan yang terganggu, persaudaraan yang retak, persahabatan yang mulai menganga antara Yahudi dan Samaria itu tidak hanya terjadi pada zaman mereka berdialog antara Yesus dengan perempuan Samaria, tetapi itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Tetapi di zaman itu tidak diperlukan oleh Tuhan Yesus zaman-zaman sebelumnya. Dia mulai dengan zamannya dengan sebuah kebaikan. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara-saudaraku, seperti apa kita mempunyai kasih yang kita dengung-dengungkan, baik di dalam puji-pujian yang mungkin kita nyanyikan, baik di dalam doa-doa kita yang sering kali kita panjatkan kepada Tuhan, baik di dalam perenungan kita setiap pagi, setiap waktu kita merenungkan tentang kasih. Kita baca artikel ini, artikel itu, kita kuasai semua sifat-sifat tentang kasih. Tetapi modalnya untuk melakukannya, saudara-saudaraku, mulailah dengan kebaikan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang punya kasih, tapi diawali dengan kejengkelan hati. Ada. Diawali dengan kebusukan hati. Ada seperti itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau memang engkau punya kasih, awalilah dengan sebuah kebaikan. Selalu engkau munculkan tanpa engkau meninggalkan namanya kebaikan. Karena itu yang diteladankan Yesus. Kalau Yesus misalnya dia tidak baik, maka kemudian dia tidak mengajak perempuan Samaria ini untuk berdialog. Bahkan dia memberikan keselamatan yang luar biasa kepada perempuan ini. Seperti apa kasihmu? Seperti apa kasihku?
yang akan mengubah semua pola kehidupan kita, pola bermasyarakat kita, pola bergaul kita, pola berbicara kita. Kasih yang diawali dengan kebaikan, bukan kasih yang diawali dengan kebusukan hati. Yesus meneladankan itu kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kejutan yang kedua saudara-saudaraku, kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kejutan kasih yang kedua yang diberikan Yesus, kebebasan di dalam mengasihani. Murid-muridnya pada saat itu pun ketika dia bertemu dengan perempuan ini, dikatakan di situ mereka telah pergi ke kota untuk mencari makan. Bahkan ketika kemudian mereka pulang, mereka tidak berbicara apa-apa. Walaupun mungkin ada pertanyaan di dalam diri mereka, tapi tidak diungkapkan. Loh, Tuhan Yesus kok bisa ngomong ya sama orang Samaria? Tapi di sini kita lihat saudara-saudaraku, kebebasan berkasih, kebebasan mengasihani yang sungguh-sungguh diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia tidak hanya mengasihani orang-orang yang memakai jubah di dalam setiap ibadah di dalam bait Allah di zaman itu. Dia tidak hanya mengasihani orang-orang seperti murid-muridnya yang setiap waktu, setiap saat bersama-sama dengan dia. Dia tidak hanya memberikan kasih itu kepada orang-orang yang secara intelektual pada zaman itu mungkin dia bisa dikatakan adalah orang-orang yang bisa berdialog dengan Tuhan Yesus. Tapi Yesus pun saudara-saudaraku, dia bebas untuk mengasihani siapa saja, termasuk saya, apalagi saya, termasuk Bapak Ibu. Orang perempuan Samaria ini pun, yang di dalam label masyarakat telah ditempelkan kepadanya seorang perempuan yang penuh dosa, yang banyak dosanya, tapi Yesus bebas untuk mengasihani. Dia tidak pernah pilih-pilih kasih. Kenapa? Karena memang dia sumber kasih. Tetapi saya juga mau katakan, juga tidak pernah kita mampu untuk paksa-paksa Yesus untuk mengasihani. Jadi dua sisi saudara-saudara. Yesus bebas untuk mengasihani siapa saja yang dia kasihani. Tetapi kita juga tidak punya hak untuk memaksa-maksa Yesus untuk mengasihani kita. Di sini saya akan mengajarkan letak yang namanya kedaulatan Allah penuh atas keputusannya. Dan keputusannya dia mau mengasihani orang yang berdosa. Ini tidak bertentangan dengan tujuannya datang ke dunia. Bahwa anak manusia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Dan dia temukan ini. Seorang perempuan Samaria. Keterkejutan kasih di zaman kita. Kasih kadang-kadang hanya dibagikan kepada suku, kepada bangsa, kepada ras, kepada golongan yang sama dengannya. Kasih kadang-kadang dibagikan hanya berdasarkan kelompok-kelompok yang dibatasi dengan apa? Dengan kebudayaan, dengan keseragaman, dengan apalah terserah. Tapi hari ini kita belajar Yesus meneladankan kepada kita. Buka semua sekat-sekat itu yang namanya kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai nanti kita pulang di rumah atau kita melakukan di rumah sebagai seorang ayah dan ibu. Kita punya anak 5, 2 atau 4 atau 3. Yang nomor 1 sampai nomor 2 disayang, yang nomor 3 sampai nomor 5 tidak disayang. Itu tidak boleh.
Demikian juga kalau kita memulai dari rumah seperti ini, kita menyamakan kasih itu kepada anak-anak kita, suami kepada istri, istri kepada suami, itu akan tertular, mengalir arus, mengalir kuasa yang sama, kita praktekkan kepada sesama kita. Yesus bebas mengasihani, tetapi jangan pernah coba-coba memaksa Yesus juga untuk mengasihani. Karena semua kedaulatan mutlak itu ada dalam tangannya. Di dalam Roma dikatakan, aku memilih Yakub, tapi aku membenci Esau. Dituliskan secara tegas di sana. Dia bebas. Tidak pernah ada sedikit pun niat, semua netral di dalam pemikiran Yesus. Yang dia mau, dia sukai, dia akan lakukan. Yang memang dia tidak mau, kita tidak punya hak untuk melarang-melarangnya. Yang kedua, saudara-saudara. Dan yang ketiga sekarang adalah di dalam ayat 16 sampai 19. Mari saya akan mengajak kita membuka ayat ini. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Keterkejutan kasih yang diberikan Yesus yang ketiga, saudara-saudaraku, adalah kasih yang mengampuni, adalah kasih yang menghidupkan atau pengampunan yang menghidupkan. Saya bisa membayangkan, semisalnya yang bertemu dengan perempuan ini adalah orang lain, bukan Yesus. Katakanlah para pemimpin agama pada zaman itu, atau orang-orang terkenal pada zaman itu. Dan perempuan ini berterus terang kepada mereka bahwa saya tidak punya yang namanya suami. Tapi nyatanya ada. Dia bisa dilempari dengan batu, dia bisa dibunuh, dan matilah. Hidupnya sudah tidak ada lagi. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, di sana Yesus mengalirkan yang namanya pengampunan yang menghidupkan, bukan pengampunan yang menyengsarakan. Yesus tidak pernah memberikan pengampunan yang menyengsarakan, tapi dia memberikan pengampunan yang menghidupkan. Sebesar apapun dosamu, sehebat apapun pelanggaranmu, Yesus masih bisa mengatakan kepada perempuan ini, kejujuranmu betul, kamu memang tidak punya suami. Yes, benar yang engkau katakan. Saudara-saudaraku dalam Kristus, tanpa Yesus mengajak perempuan ini meninggalkan dosanya, perempuan ini dengan kesadarannya sendiri, dia sebutkan di dalam ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Fisiknya bisa saja dilecehkan oleh banyak orang karena dia perempuan yang berdosa. Secara fisik dia bisa dipermalukan oleh banyak orang karena dia adalah perempuan yang tidak benar. Tetapi secara jiwani dia hidup di hadapan Tuhan Yesus karena Yesus telah memberikan dia pengampunan yang menghidupkan. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, keterkejutan kasih ini dilakukan Yesus. Orang lain akan melakukan hukuman seperti yang diatur dalam hukum Taurat, baik secara yang bersifat secara hukum di dalam keyahudian atau orang Samaria sekalipun. Tapi Yesus membalikan itu. Yesus membalikan itu. Bahkan dia memberikan pengampunan yang menghidupkan,
pengampunan yang menggairahkan, pengampunan yang betul-betul membawa orang itu untuk menikmati kehidupan secara jiwani. Dan lihat hasilnya Bapak Ibu, lihat hasilnya. Ternyata perempuan itu pun lari pergi ke kota. Kenapa dia pergi ke kota? Karena di sana ada banyak orang, daripada dia pergi ke desa misalnya. Tapi dia pergi ke kota, dia memberitahukan, menceritakan, menyampaikan kabar tentang Yesus yang telah memberi dia kasih pengampunan yang menghidupkan. Harusnya dia sudah menjadi orang yang mati secara fisik, bahkan secara jiwani pun. Tapi kekekalan yang diberikan Tuhan kepadanya menghidupkannya kembali, menggairahkannya kembali, dan membuat dia memuliakan Tuhan dengan berkata, Tuhan, sekarang saya tahu bahwa Engkau seorang nabi. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang teman. Saya mengerti teman ini, saya tidak sebutkan namanya. Dan teman ini berkata kepada saya, kurang lebih ada 15 tahun kami tidak pernah bertemu. Dan dia katakan, Pak, saya akui dulu saya orang jahat, sedangkan adik saya orang baik. Sampai setiap orang yang ada bersama dengan kami pada saat itu melihat saya adalah orang yang paling jelek. Dan setiap kali saya ditegur, kamu kok kayak gitu? Selalu dibilang begitu. Tapi sama adik saya disebutkan, wih kamu hebat, kamu baik. Pak, tahu enggak? Pada saat itu, kenapa saya melakukan itu? Saya bilang, saya enggak tahu. Saya ingin diperhatikan seperti adik saya. Dia bilang begitu. Wah, berarti saya termasuk orang yang salah lah ya untuk menanggapimu pada saat itu. Dia katakan, enggak tahu. Tapi saya mohon maaf, saya enggak ngerti pada saat itu. Kalau itu sebenarnya, iya, saya membuat setiap kesalahan yang ada. Dia bilang begitu. Saya melakukan ini yang berbeda dengan adik saya. Saya ingin begini, saya ingin begitu, saya hidup di jalanan. Sebenarnya saya hanya ingin meminta perhatian dari orang-orang yang selama ini mendampingin saya dan menganggap dirinya sok baik. Tapi ternyata mereka tidak bisa mengerti kehidupan saya. Sampai saya terjerumus, sampai saya jatuh. Dan saat ini dia katakan, saya harus untuk sementara menyeberang. Saya katakan tidak masalah, masih ada kesempatan kok. Ya, iman saya berkata begitu. Tapi realitasnya saya sudah menyeberang. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, kadang-kadang kita telah menjadi hakim atasnya. Tapi Yesus menjadi pengampun untuk menghidupkan seorang perempuan Samaria ini. Tanpa kita sadari juga, kadang-kadang kita lakukan itu. Bukan hanya kepada teman kita yang dekat di rumah saja. Seringkali kita memarah-marahi anak-anak kita dengan membabi buta. Padahal kita enggak tahu apa sebenarnya anak kita ini, kenapa dia begitu dan lain-lain sebagainya. Sampai kita masuk kepada kesimpulan-kesimpulan yang membuat dia kecewa, yang membuat dia patah hati, yang membuat dia kemudian semakin jadi. Tetapi Yesus, dia memberikan pengampunan yang menghidupkan, dan saat itu juga berbaliklah perempuan ini dan dia menjadi seorang yang diperbaharui oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sudah mau melewati 2 kali minggu di bulan Januari ini, dan kita terus menggumuli tentang yang namanya pembaharuan ini. Maka milikilah kasih seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Awalilah dengan kebaikan, berilah kebebasan kepada kasih yang engkau aplikasikan kepada siapa saja. Dan yang ketiga, berilah pengampunan yang menghidupkan, bukan yang menyakiti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk pagi hari ini
Firman-Mu telah kami dengar, Firman-Mu telah Engkau bicarakan kepada kami. Tuntun dan tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami, karena sulit bagi kami untuk memahami pola pikir Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Tapi teruslah asah kami Tuhan, di dalam kebajikan, di dalam setiap kebijakan, tetapi juga kami diberikan oleh Tuhan, yaitu hati yang betul-betul serius Tuhan, untuk merenungkan dan untuk menelaah mendalami firman-Mu di dalam setiap praktek kehidupan kami masing-masing. Berkati ya Bapa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mereka boleh mengalami perubahan-perubahan dalam hidup dengan kasih yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengawalinya dengan kebaikan. Mereka akan bebas untuk mengasihani seperti Yesus telah bebas untuk mengasihani kami. Dan mereka akan memberikan kasih itu di dalam bentuk pengampunan yang menghidupkan, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua, dan demikian juga kami di dalam lingkup skop besar, jemaat, majelis, hamba Tuhan, dan bahkan gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami tidak mampu, tetapi ketika Engkau memampukan kami akan semakin kuat. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon catatannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa. Ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun, baik minggu-minggu yang lalu dan di dalam minggu-minggu ini. Nanti kita akan bersama-sama untuk mendoakannya. Dan demikian juga ada beberapa pokok-pokok doa kita, termasuk situasi pandemi yang saat ini kita alami bersama-sama, baik di kota Semarang dan di beberapa kota. Di dalam kebijakan pemerintah mulai dari Jawa sampai ke Bali akan diadakan pembatasan yang berskala besar. Oleh karena itu, mari kita terus mentaati, menjaga kesehatan kita masing-masing, dan kita terus bantu di dalam doa setiap orang-orang yang mungkin terkena, tertular, terpapar dengan virus ini. Mari kita berikan kekuatan kepada mereka agar mereka terhibur, hiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami terus mendoakan ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja Progo. Tuhan memberkati setiap program-program yang ada, baik di tataran setiap komisi-komisi maupun juga di tataran kami sebagai majelis dan bidang-bidang kami masing-masing, dan kami sebagai hamba Tuhan. Kami serahkan Tuhan, mampukan kami untuk melewatinya, menjalaninya, dan untuk melakukannya, agar setiap apa yang telah kami bicarakan itu boleh menjadi nyata di dalam setiap kehidupan berpelayanan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan akan kuatkan mereka, Tuhan akan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hiburkan mereka ya susah, dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan mereka yang berkekurangan dan yang dalam keadaan penderitaan. Tuhan, Engkau akan pegang tangan mereka dan Engkau tuntun mereka dalam jalan-Mu. Kami berdoa untuk
acara-acara kami sepanjang hari ini, baik pembubaran panitia Natal pada pagi ini dan demikian juga pertemuan antara para diaken kami dan juga para panatua di tempat ini. Tuhan yang memimpin mulai dari awal hingga pada akhirnya nanti. Tuhan yang menguasai setiap hati dan beri kekuatan supaya tidak pernah terjadi apa-apa Bapa. Secara kesehatan kami tetap sehat, dan demikian juga setiap virus yang ditakuti oleh banyak orang, dan mungkin juga kami Bapa mengantisipasi setiap yang melekat di tubuh, di badan kami, di baju kami, di pakaian kami tolak dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara, dan kami berdoa untuk pembatasan sementara waktu secara skala besar, untuk memahami dan untuk mengantisipasi memutus tali rantai penularan COVID-19 ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada masyarakat agar mereka boleh tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ulang tahun. Kami serahkan untuk Ibu Endang Kusumawati. Kami berdoa untuk saudari kami Dina Yunita Samuel. Kami berdoa untuk Komisi Perempuan Gloria. Kami berdoa untuk Bapak Manuel Yolan Timur. Dan demikian juga kami berdoa untuk anak kami Immanuel Ragil Rinaldi. Kami berdoa ya Tuhan untuk Noel, kami berdoa untuk Silvi, kami berdoa untuk Ibu Sarah Setiasi, kami berdoa untuk Bapak Pangheri, kami berdoa untuk Ibu Esther Subinem, kami berdoa untuk Bapak Wagiran, kami berdoa untuk Bapak Satifah, Ibu Satifah, kami berdoa juga untuk Ibu Supia, untuk Ibu Keria, untuk Ibu Veronica Sunani, dan kami berdoa untuk Ibu Rina Karunia. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati, memberi mereka kesehatan. Dengan bertambahnya usia mereka, maka kesetiaan, maka kekuatan, keteguhan iman di dalam Yesus Kristus mereka tetap miliki, dan mereka tetap mempercayakan hidup mereka sepenuhnya hanya di dalam Tuhan kami, di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati tim musik, tim media, Tuhan memberkati majelis yang mendampingin, dan Tuhan memberkati seluruh kami yang telah mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun juga jemaat-jemaat kami yang ada di rumah. Terpuji Engkau ya Tuhan. Jemaat yang ada di rumah dan demikian juga jemaat yang ada di tempat ini, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dan kita akan bawa firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai dan kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan mendengarkan, kita akan melihat warta gereja yang akan ditayangkan. Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor Bapak Ibu saudara, dan kami akan menyanyikan sebuah pujian, Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi kita pujikan, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya,